ditumbuh kembangkan di dalam Tuhan, dibuat semakin kokoh teguh berdiri dan tidak tergoyahkan. Maka betapa kami rindu mendengar sebagian isi hati Tuhan ya Bapa. Bersabda berfirman. Amin. Sebab hamba-hamba Tuhan ini mendengar. Amin. Urapan-Mu hari ini mengurapi setiap kami yang hadir di ruangan ini, dan mungkin esok, lusa, kelak ketika YouTube ini didengar dan semua yang mendengar diurapi Tuhan, diberkati. Bapak terima kasih, biarlah setiap yang keluar dari mulut bibir lidah hamba Tuhan ini adalah urapan di bawah ilahi, suara hati Tuhan. Amin. Dan sungguh membuat orang banyak mendapat berkat. Amin. Setiap perkataan yang bukan berasal dari Tuhan, setiap pengajaran yang menyesatkan, membelokkan, setiap perkara yang mencuri benih-benih firman Tuhan sehingga tidak bertumbuh, kami patahkan, kami tolak di dalam nama Yesus. Maka bersabdalah ya Tuhan, sebab hamba-hamba ini mendengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu. Wow, luar biasa. Lagu pertama tadi itu saya ada tulis di agenda saya, kira-kira tahun 1991. Saya khusus hafal si lagu itu tahun itu. Saya baru mengenal Tuhan, dan saya tulis dalam agenda saya. Saya kasih satu pernyataan bahwa apa yang tidak pernah muncul di dalam pikiran, tidak pernah timbul di dalam hati, Tuhan sediakan sesuatu yang ajaib. Amin. Lagu itu karena sekali waktu saya kira-kira mungkin berpisah di kelas 1 SMP dengan saya punya kakak sepupu. Kalau nanti sekali waktu mendengar YouTube saya, salam hormat dari saya, adik sepupunya. Namanya Yongki Samuel, seorang pendeta di salah satu gereja Betani di Bali sekarang. Yongki Samuel ini dulu saya kenal namanya adalah Supriyanto. Nah, kita orang Jawa namanya nggak pakai Yongki ya, Supriyanto namanya sebenarnya. Tapi karena emang beliau adalah punya bakat melukis. Bakat melukisnya timbul ketika beliau ini pasca, kalau saya tidak salah merangkai cerita, pasca praktek di toko kertas Basuki Rahmat di Surabaya dalam praktek kunjungan, mungkin study tour begitu. Kakak saya ini tangannya tidak sengaja tergilas, justru tidak berasa. Justru orang yang melihat tangannya sudah ada di mesin di kurungan begitu. Kalau namanya Yongki aja, tanganmu tuh, terus akhirnya dia tahu pingsan baru. Setelah itu dia putus asa, berkali-kali mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Waktu itu saya belum di dalam Tuhan. Singkat cerita, ini agak mati-mati atau emang gitu? Pegang yang kurang nempel, baiklah. Nah, tangannya terputus, tadinya tidak sampai pendek, pas yang tangan kanan kebetulan cuma segini lah kira-kira terputus, amputasi. Tapi karena mungkin frustasi ini belum sembuh, dia mencoba loncat, nggak tahu loncatnya yang kesalah atau kali sehingga yang jatuh ini duluan, amputasi lagi, sekali infeksi lagi, sampai akhirnya tinggal segini. Sambil itulah beliau mulai belajar melukis karena tidak tahu apa yang bisa dikerjakan dengan tangan satu di tengah anak SMA ya, saat-saatnya sedang, biasanya kita SMA itu sedang galau-galaunya, saya mau kemana, saya mau jadi apa, saya mau ngambil jurusan apa ya, jurusan Tanjung Priok atau Pulau Gadung gitu ya. Jurusan soalnya kan, saya mau ngambil komputer atau ngambil mesin. Yang paling penting saya bilang ke teman-teman anak-anak kuliah ini, kalau kuliah jangan ngambil apa-apa, ngambil pulpen pun jangan ya kan, karena itu bisa ditangkap polisi kalau dilaporkan. Maka ngambil kantongin ya. Di SMA lagi galau-galaunya. Kakak saya akhirnya
sambil di tengah putus saya tetap sekolah dan belajar melukis, dan dia bisa melukis. Singkat cerita, ketika bapak saya ke Jawa, kakak saya ini ikut bersama-sama bapak saya, mungkin dari suasana lah, ikutlah ke Sumatera, ke Lampung. Di Lampung lah kami mulai tumbuh bersama ya. Saya SMP, beliau SMA lulus lah. Ya, tidak terlihat mencoba untuk menutupi semua kegalauannya di desa. Dia tetap melukis, walaupun tidak ada orang beli lukisan di desa. Kalau melukis ya gratis, bagi dapat kopi, tapi dia melukis. Yang penting rasanya hidupnya berarti dia melukis. Tetap banyak lukisan dikumpulkan dengan harapan sekali waktu saya akan bisa pameran lukisan. Karena orang tua saya, ayah saya dan ibu saya hidupnya broken home. Bapak saya kabur tinggalkan rumah, kakak saya juga kabur juga akhirnya karena tidak enak. Karena pamannya adalah papa saya pergi, sehingga kakak saya ikut pergi dengan tangan satu, nggak tahu kemana juga. Hari itu saya juga tidak lama juga ikut pergi meninggalkan rumah juga. Jadi hidup bahasa Inggrisnya separan-paran ya. Kemana-mana tidak tahu arah, melintangnya nggak tahu. Dulu juga nggak ada handphone segala macam, jadi nggak berkabar. Kalau kan ada WA, saya di sini gitu. Dulu nggak ada, belum ada handphone. Kira-kira tahun 91-an, singkat cerita, saya sebenarnya mulai tahun 89 sudah mulai mengenal Tuhan Yesus. Saya diajak oleh ibu rohani saya ikutin satu seminar KKR. Dulu tema KKR dan seminar itu adalah api kemuliaannya. Ada Paul Yong Ijo, ada Yusuf Kemas Abu Bakar, Yusuf Roni, dan itulah yang saya tahu. Saya tinggal di Ciputat, tapi sekali waktu sepulang dari, kalau siang seminar, jadi ikut seminar. Tapi kalau malam nanti KKR. Jadi hari pertama saya ikut seminar, sepulang seminar saya udah buat tas. Memang rencana mau nginap di satu gereja. Gereja itu di bilangan Jalan Cideng Timur nomor 38, Calon Sinta. Dulu ada satu gereja, GPNS Price. Mas siang-siang hari sepulang seminar saya datang ke situ. Saya melihat sosok yang tangannya buntung itu dulu. Ya, tangannya satu, tangan kiri gitu, sedang melatih guru-guru sekolah minggu, sedang bikin peraga, menggambar di kaca. Jadi saya masih ingat, saya lihat lama, yakin tidak yakin. Di kota besar ini saya berjumpa dengan saudara saya yang tidak tahu kemana arahnya. Saya juga belum kenal Tuhan. Saya juga dari Lampung. Saya diperjumpakan satu gereja kecil. Saya panggil Mas Pri. Bengong lah dia. Kon Utomo. Tolokanlah kami ya. Waduh ya. Saya gampang cengeng-cengeng dikit sih kayak Pak Haji. Saya sedikit elekan air mata karena haru. Bukan air mata buaya Bapak Ibu. Haru. Kalau saya sekarang khotbah ini kadang-kadang saya tertekan air mata haru. Bukan air mata buaya. Tapi Pak Haji juga haru. Baiklah. Enggak, tidak. Nah, kami ketemu itu, kan saya emang nginep di gereja itu. Di gereja itu nginep, kami berkisah. Banyak hal, sampai tidak tidur lah, sampai larut malam. Terus bercerita. Ternyata beliau sedang mengadakan pameran lukisan di toko buku Immanuel, Jalan Proklamasi. Itu bulan Agustus, maka saya masih mengingat tema pameran lukisannya adalah nuansa kemerdekaan. Esoknya saya diajak main ke tempat pameran lukisannya. Yongki Samuel, Yongki S apa mas? Yongki Samuel. Nah sekarang namanya diganti dengan YS Yongki S. Itu kalau lukisan itu mungkin beliaulah yang pelukis. Dan kebetulan di gereja itu salah satu hamba Tuhan namanya Kohandi Hendrawan adalah sebagai desainnya, yang bagian desain untuk pajangannya di toko buku itu. Kami perkenalan, jadi selaku itu saya tulis. Ini bukan buaya, ini saya terharu. Kok bisa Tuhan? Tidak pernah berangan-angan bahwa saya bertemu saudara ya, bertemu kerabat. Karena keluarga kami memang benar-benar sudah berantakan. Saya juga lahir yang tidak tahu harapan kemana, kecuali saya di dalam Tuhan, saya baru berpengharapan.
baru memiliki angan-angan atau cita-cita untuk saya sekali waktu saya akan jadi sesuatu, tapi juga mengalir, artinya saya tetap mengerjakan yang biasa-biasa saja. Berlanjut, akhirnya kami berpisah, janjianlah nanti kita Natal ke Lampung, balik pelayanan bersama. Dan saya mulai meneguhkan panggilan saya bahwa saya harus tekun melayani Tuhan. Amin. Kalau bicara hamba Tuhan, sebenarnya kalian semua atau bapak ibu, adik-adikku semua ini yang ada di ruangan ini dan yang mungkin di YouTube mendengar, setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dia hamba Tuhan. Amin. Dan dia dipanggil untuk melayani, sama kayak saya, hanya panggilannya mungkin berbeda. Lagu itu saya tulis dengan penuh makna, mungkin sambil berderai saya. Tuhan, kau baik banget. Di desa itu orang kalau ketemu dengan saudara senang. Jadi kalau kami di desa ada kedatangan, jangankan saudara, kedatangan tamu aja senang. Bahagia kami. Kalau punya ayam, potong ayam. Biasanya saya ya, jarang-jarang potong ayam. Paling enggak pokoknya masak enak hari itu. Karena ada tamu datang. Teh manis, kopi, tidak usah diminta. Tidak tawarin juga mau minum apa, enggak. Kalau di Jakarta ditanya mau minum apa, enggak usah. Enggak keluar beneran. Kalau di desa udah nggak usah nanya, pasti keluar. Nggak ditanya lagi minum apa, dibikinin yang ada gitu. Emang adanya ya paling kalau nggak kopi teh ya, minimal air putih lah. Itulah di desa. Dan begitu saya berjumpa dengan saudara saya ini, saya hari itu sangat rasa syukurnya nggak terhingga. Saya terus di akhirnya saya tambahin, jikalau saja saya juga belum tahu uang 1 juta gede apa enggak. Daripada saya dikasih uang 1 juta hari ini, rasa-rasanya jauh lebih bahagia, lebih berharga perjumpaan saya dengan saudaraku. Satu akhirnya saya dengan rasa syukur. Beliau sekarang melayani dan di Bali jadi seorang hamba Tuhan dan juga tetap melukis dengan anak-anaknya yang sudah dewasa. Artinya dengan tangan satu yang tadinya tidak bisa ya naik motor, harus bikin desain yang motor kiri doang gitu ya. Tapi hari ini beliau bisa nyetir. Ketika saya ke Bali, saya dijemput ke bandara, dia nyetir pakai tangan satu. Tangan satu loh. Ya, itu luar biasa. Nah, ini saya mengajak kita berpikir, tapi ini kisah nyata, life story. Ini saya terkenal. Tapi saudara jangan coba-coba iseng pakai tangan kiri gini ya. Kecuali ahli, boleh sambil begini lepas tangan itu. Baiklah, saya tidak panjangkan, itu baru kesaksian saya mengingat lagu pertama ini. Saya tadi mulai nyanyi dengan saya jarang buka mata, tadi saya merem terus karena saya rasa intim dengan Tuhan. Tuhan itu hidup. Amin. Amin. Saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita. Akhirnya langsung 2 karena saya memang dagang agenda di rumah. Nggak usah saya banyak tulis, saya bikin 2 langsung sekaligus karena gereja kita ini kemarin kira-kira hari Rabu kami para tim penggembalaan kumpul bersama, duduk bersama untuk memikirkan sebaiknya setiap tahun gereja ini harus punya visi, harus punya misi tahunan, tema besar. Tema besar kita diputuskan bahwa berakar, lalu nanti berikut bertumbuh, dan berikut berbuah. Maka tahun ini kita sedang saatnya berakar dulu, lalu bertumbuh dan berbuah. Tahun depan berlimpah. Amin. Haleluya. Maka saya mengambil dari Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Kolose Itu di atas. Oh iya, saya langsung aja lihat dan jangan basa-basi lah, langsung pilih aja. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Amin. 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atasnya, di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Saya mengambil ada 4 hal yang saya dapat dari ayat bacaan hari ini.
Yang pertama, tetap berakar. Lalu karena kita tetap berakar, tetap teguh. Setelah tetap teguh, yang ketiga dalam pelajaran, tetap membangun, tetap dibangun, ya, tidak berhenti membangun. Jadi bangsa Indonesia ini terus membangun. Sekarang konsentrasinya bangun tol, ya. Dibangun tol begitu banyak. Kalau sampai nggak pada beli mobil, ya nggak bisa masuk tol. Motor jangan coba-coba masuk tol. Maka saya harus motivasi sampean semua, ayo beli mobil, amin. Amin. Tapi ya jangan maksa, kalau nggak ada parkirnya, nggak punya SIM, buat apa beli mobil? Bikin SIM dulu, amin. Ini contoh. Indonesia lagi banyak membangun jalan tol. Jadi kalau mau jalan-jalan keluar kota lewat tol, nggak cukup punya mobil saja, bayar tolnya mahal. Jadi kalau dulu berjalan ke Jawa, ke Surabaya lewat jalur biasa memang agak lama, tapi tidak lebih banyak biaya dari sekarang, karena sekarang harus bayar tol. Nggak berasa, enak cepet, tapi tempel kartu ternyata minimal 1 juta, hanya tolnya saja, belum isi bensin, belum isi pecel, ya. Ini kan perlu diisi sopirnya. Nah inilah membangun, tidak berhenti membangun. Tidak apa-apa, walaupun jalan tol, tetap yang penting membangun. Jangan sampai suatu bangsa nggak membangun apa-apa. Hidup kita juga harus membangun. Amin. Amin. Tetap membangun atau tetap dibangun di atas Kristus. Yang keempat, tetap melimpah dengan syukur. Wah inilah. Saya beberapa waktu mengawali tahun ini, benar-benar saya berpikir keras juga, baik tentang hidup saya, juga tentang memikirkan bagaimana teman-teman muda kita, jemaat juga. Kita sama-sama apa ya kiat-kiat yang kita harus tempuh, kita lakukan, kita tata di awal-awal tahun ini untuk memasuki tahun 2022. Tentu dengan antusias, dengan rasa optimis, ya, bahwa kita akan survive, bukan hanya survive tapi semakin bertumbuh kembang di tahun 2022. Tentu harus semangat, harus punya satu planning, punya sasaran, punya rencana. Sekalipun kemarin kita sudah mendengar firman Tuhan, rencana itu harus di dalam Tuhan. Tapi bagaimanapun, untuk orang bisa berakar itu memang harus melakukan tugasnya. Tugasnya sederhana, hanya suruh berakar. Kalau berakar berarti kan digambarkan pohon. Jadi saya pernah menaruh bawang putih di satu botol aqua, saya potong. Sebenarnya bukan saya yang bikin. Kalau nggak salah si Ipan buat prakarya sekolahnya. Cuma saya meneliti aja. Jadi saya ikut lah gitu. Ikut meneliti. Bawang putih yang banci, yang apel itu, satu gempel gitu, ditaruh di botol aqua yang tanggung, yang 600 ml, dipotong, lalu ditaruh di atasnya, didiamkan, nanti ada airnya. Itu dia dengan sendiri tumbuh akar terus sampai menyentuh air, nanti tumbuh tunas gitu. Nah, berakar ini adalah satu pekerjaan sederhana. Dengan sendirinya, dengan ada air, tiba-tiba itu tumbuh akar. Nanti akar itu mencari sumber air. Atau kalau saya dulu bertani, seingat saya dapat pelajaran dari mama saya. Saya punya mama, saudara. Mama saya seorang petani, juga seorang pedagang, juga seorang peternak ayam. Maka tadi malam saya bilang ke anak-anak muda, mama saya punya warung kecil. Saya sebutnya supermarket kecil, tapi memang benar-benar warung kecil, bukan supermarket, warung kios kecil gitu. Lalu di belakang dia bikin ayam, ternak ayam, pelihara ayam kampung gitu, dan juga bertani. Nah, salah satu ilmu yang saya dapat dulu ketika tanam jagung. Dulu tanam jagungnya karena kebun belum dicangkul, jadi habis bakar hutan. Kalau zaman dulu bakar hutan nggak ditangkap polisi. Jadi kami baru merintis Lampung itu, saya merintis Lampung ya Pak, saya merintis kebun itu hanya ditebas lalu dibakar. Ketika dibakar itu kita nggak usah cangkul lagi, tapi setelah dibakar udah bersih, kita tanamin jagung. Tanamnya pakai cangkul, tiul gitu, digali lubang kecil-kecil, lalu dimasukkanlah jagung 2 butir sambil diinjek.
Diinjeknya biar padat. Yang pertama supaya nanti burung tidak dengan mudahnya nyeker lalu dimakan benih jagungnya. Yang kedua, konon katanya kalau diinjek, kata mak saya, ini nggak tahu di ilmiah atau tidak asal. Kalau diinjek begitu nanti dia rapat. Jadi kalau rapat itu padat, nanti buahnya isinya akan rapat. Jadi nggak ompong-ompong kayak giginya ompong-ompong gitu ya. Nggak ompong-ompong, tapi dia rapat jagungnya gitu. Itu kata mak saya. Ya, saya begitu nanam, saya injek-injek gitu. Makanya badan saya agak keker karena saya dulu semangat begitu. Makanya anak muda yang malas bergerak pasti letoy. Tapi kalau yang semangat bergerak gitu, semangat hidupnya sehat. Terus itu tanam panas keringetan gitu ya, tumbuh. Walaupun dia dipadatkan tanah itu, dia tetap numbuh muncul. Ini keajaiban Tuhan, tugas menumbuhkan itu. Tugas si benih jagungnya cuma harus menumbuhkan akar dan cari air. Nah, kita hanya suruh berakar. Air itu firman Tuhan. Tumbuh. Tugas kita hanya baca firman Tuhan, hidup dalam firman, dengan sendirinya akar itu mencari. Sederhana ya. Hanya sederhana. Tahu-tahu berakar kuat dengan sendirinya. Tapi kalau sampai nggak pernah merindukan itu air dan mencari firman Tuhan, nggak akan berakar. Karena di sini ada perintah berakar di dalam Kristus. Harus, itu wajib berakar dalam Kristus. Saudara, hidup ini cukup melakukan yang sederhana. Semua hamba-hamba Tuhan dulu hanya melakukan yang sederhana, yang biasa saja. Tetapi hasilnya, dampaknya luar biasa. Contoh, waktu Yosua, Kaleb sedang bertempur habis-habisan melawan Amalek, ini contoh. Musa cuma angkat tangan doang. Betul gak? Sederhana gak? Sederhana. Coba angkat tangan. Sederhana gak? Enggak sederhana, sepertinya enggak pernah bisa. Coba angkat tangan. Ini saya yang enggak angkat tangan, saya tahu ini. Saya tahu nih, Rexonanya habis. Padahal saya begini biar sampai tidak ngantuk. Ini olahraga loh. Kalau begini, ini olahraga loh. Biar konsentrasi. Angkat tangan, diajak angkat tangan itu susah. Bagaimana dia berperang sama Yosua ya? Yosua dan Kaleb. Ini angkat tangan doang. Tapi aneh, begitu dia angkat tangan, Amalek mundur, kalah. Begitu tangannya turun, Amalek maju kuat. Yosua terdesak. Aduh, akhirnya si Musa harus angkat tangan terus. Sederhana nggak? Sederhana nggak? Coba angkat lagi. 2 jam. Itu emang lama. Karena lama, sederhana, cuma angkat tangan doang. Tapi menang. Mike Tyson itu kan jago pukul ya. Begitu pukul orang, langsung pondok rangon. Mari mau coba pondok rangon. Maka petinju yang lawan Mike Tyson harus tangkis. Jangan nggak tangkis, kalau nggak tangkis habis pondok rangon. Tangkis. Hidup ini harus tampil menangkis itu ya. Perawatan tinju juga. Nah, double cover. Tapi Musa tidak usah pukul, cukup angkat tangan saja, sederhana. Mundur lawan. Lawan mundur, ajaib. Kuasa Tuhan bekerja. Amin. Tapi walaupun sederhana, nggak boleh gantian. Situ ada karena pegel nih. Hur. Siapa lagi? Harun. Harun. Come on, tolong pegangin. Gantian. Nggak bisa. Kata si Hur, boleh gantian nggak bro? Nggak bisa, harus tangan A ini. Dicoba mungkin. Coba tangan Hur. Angkat tangan. Tetap diserang Amalek. Ajaib. Tetap kalah. Nanti nggak bisa. Coba nurun. Si Mas Harun angkat tangan. Tetap kalah lagi. Nggak bisa, berarti udah ada. Hur pegang tangan A. Dipegang, ditahan begini dulu. Waduh, si Hura masih si Hura masih Harun. Itu Rexona kagak dipakai. Sederhana, saudara. Tapi ajaib luar biasa. Luar biasa kan? Amin. Itu cerita kisah nyata, saudara. Dicatat di kitab suci. Ini ajaib. Hanya sederhana saja.
Tugas sampean hanya belajar saja yang sekolah, betul? Belajar saja. Bagian bekerja cuma menawarin order doang barang. Ibu, bulannya masih ada kan? Sederhana kan? Sederhana. Baru kemarin bang, Hati datang lagi, cari tempat lain kan? Sini mulu. Sederhana, tapi juga jangan rutin situ mulu. Pindah seminggu sekali lah punya Bapak Haji. Nah gitu, sederhana saja. Waktu Petrus menangkap ikan, menebar jala. Hanya nebar jala saja. Tetapi ketika Tuhan tidak menghendaki mendapatkan ikan, semalam-malaman Alkitab mencatat Petrus tidak menangkap barang satu ekor pun. Bukankah di laut ikannya banyak? Hah? Dulu jauh lebih banyak, nggak banyak pengangguran, jadi nggak banyak orang mancing di pinggir-pinggir empang. Dulu. Kalau hari kan banyak orang, kalau hari libur gini, pada mancing, nggak pada ke gereja. Dia bukan orang Kristen. Kalau Rikel mancing di hari Minggu terlalu, ini yang pukul. Maka tidak bisa mancing di hari Minggu. Harus hari lain. Karena harus pukul drum. Nah dulu kan nggak banyak orang mancing gitu. Entah dapat tangga pokoknya banyak orang mancing lah gitu ya. Tapi hari itu selain laut masih, zaman dulu masih nggak banyak orang nangkap ikan, masih bagus banyak ikan. Petrus juga emang penangkap ikan, nelayan. Tetapi ketika Tuhan bilang tidak dapat apa-apa, semalam-malaman tidak mendapat apa-apa. Menjelang fajar, tampak di seberang di pinggir tepi danau ada Tuhan Yesus. Adakah lauk pauk padamu anak-anak? Wah, semalam-malaman kami nangkap ikan kagak dapat, bro. Ya sudah, bertolak ke tempat lebih dalam. Tebarkan jalamu. Aduh, kami di tempat yang dalam, di tengah malam hari nggak dapat seekor pun. Tapi karena Engkau menyuruhnya melakukan juga. Jadi tugas kita hanya taat saja, sederhana saja. Disuruh lakukan saja. Ayolah order barang, order aja. Kan cuma order doang, betul ya? Betul. Ngordernya cuma gampang kalau pedagang gula. Bu, gulanya masih ada, gitu doang kan? Atau gimana? Ada kiat lain mungkin? Atau bilang, Bu, gula ini mengandung ini enggak? Kelamaan. Cuma nanya gulanya masih ada enggak? Hanya gitu doang, betul. Atau minimal kalau nggak mau datang pakai WA. Tulis WA, gula masih ada atau tidak, harga hari ini masih harga lama, setelah lagi naik, nakut-nakutin. Kirim semua sebar. Waduh, rame. Gampang ya? Tapi berapa banyak kita mau melakukan sederhana? Karena kita lebih banyak mau diam dan tidak melakukan sederhana. Tapi Petrus melakukan hal sederhana. Ya udahlah, dia bertolak kira-kira 150 hasta atau 200 hasta dari tepi, kalau tidak salah begitu. Jadi kira 180 meter. 80 meter. Dan di tepi. Kan nggak terlalu dalam, dia tebar jala. 150 apa ya? Pokoknya sampai hampir koyak itu jala. Panggil teman yang lain untuk ikut ngangkat. Bahasa anak sekarang katanya ajaib. Pekerjaan yang biasa menjadi luar biasa. Amin. Tugas kita hanya melakukan sederhana saja. Tahun ini kita nggak disuruh melakukan hal-hal yang luar biasa, tapi yang biasa saja. Tapi berakar dalam Tuhan, andalkan kuasa Tuhan. Amin. Dan jangan suruh gantikan orang, ya. Kita yang harus tanggung jawab atas hidup kita, bukan orang lain. Pelajaran kita yang tanggung jawab. Lakukan sungguh-sungguh. Gak usah nunggu diperintah. Oke? Gak usah nunggu disuruh. Gak usah nunggu bola datang. Gak usah nunggu dioper bola. Tapi kejar bola. Tapi kalau saya punya strategi ini sedikit, saya ngobrol dengan Om Boy. Saya dulu pelatih bola. Saya punya kesebelasan GBI Kemayoran. Saya tidak bercanda. Ini gendut sekarang dari bola karena kena tulah bola jadi bulat. Saya seorang pelatih bola yang cukup strategis. Kalau yang kakinya gede-gede jadi back. 2 orang. Saya pakai yang modelnya yang masih jadul. Kiper 1, back 2. Yang kuat-kuat kakinya, keker. Yang walaupun nggak bisa lari nggak masalah. Yang penting kakinya kuat.
jadi back 2. Saudara boleh lihat kalau kakinya gede jadi back. Ya, saya jadi back. Karena saya nggak bisa lari. Dari dulu saya nggak bisa lari, mohon maaf. Lari kan kakinya pendek, kalah sama yang kakinya panjang. Jenjang gitu dia lari lebih kencang. Helpnya 3. 1, 2, 3. Helper. Helper boleh mundur. Penyerang pasti saya bikin 4. Begitu. 4 orang ini, 2 harus tetap di atas, jangan turun. Kalau sampai penyerang turun saya omelin. Pemain yang lain kalau denger ya, pemain tangga belasan kita lucu. Mundur semua. Begitu bola sih mau oper nggak ada orang depannya, gimana ini? Saya bilang udahlah pelatihnya saya aja lah. Saya bilang ngomel-ngomel nonton. Lu kok mundur semua? Jangan mundur semua, yang depan nanti dioper nggak ada orang. Biarkan di depan aja gitu ya. Penyerang jangan turun, di belakang urusan back. Tugas back sederhana, jangan kejar bola. Kalau back saya nggak boleh kejar bola, kejar kaki, kejar orangnya. Betul saya nggak, tentu lawan nggak ada yang tahu. Tempel musuh, jangan nggak. Ini kan liatin bola kemana dia bingung muter-muter, bola kan muter-muter. Masa back muter-muter ngikutin bola? Ikutin musuhnya, musuh lari kemana tempel. Jadi tugas, nih dia gua tempel 2 orang, jangan lolos. Yang tempel 1 orang. Pokoknya bola boleh lolos. Lolos kan urusan kiper. Ada kiper. Lolos bola boleh. Si Mario jangan lolos. Kalau yang nabrak badan kan nggak pelanggaran. Tapi kalau kaki yang nyengkat pelanggaran. Dulu saya agak sedikit strategis. Dan jarang kalah. Saya bisa ngelawan PT Ayam Merak. Sekarang Ayam Merak kalau udah nggak ada. Mana? Indomarko. Kita tantang bertanding. Gerejanya kecil. Tapi pelatihnya ngeri. Pelatihnya teriak doang, saya nggak pandai main bola, pandai berteriak. Hanya teriakin posisinya, tetap di posisi. Penyerang jangan mundur, kalau mundur jangan jadi penyerang, jadi penonton aja udah. Mau jadi kiper semua gitu kan? Kalau sekarang kan saya lucu. Kok semua jadi kiper di gawang semua, ngapain? Gitu beda. Ya mungkin zaman dulu pemain bolanya, mungkin orang zaman dulu jujur ya. Cuma sekarang kan udah pintar-pintar, jadi semua di belakang semua. Begitu bola udah kena, bingung mau ngoper, mau giring jauh gitu ya. Saya jamin ya, Indonesia ini biasa katanya saya sedang hobi bola juga. Hobi bola hari ini kita berhari-hari juga membahas bola. Banyak makan gorengan katanya. Yang salah itu gorengan mulu. Air napasnya nggak banyak, nggak panjang. Yuk bisa dari atas turun ke bawah paling banyak 3 kali udah nggak kenapa. Maka jangan turun kalau yang di depan, cenderung di depan aja. Belakang urusan belakang. Tugas belakang udah jangan, kalau semuanya yang enggak, yang penyerang mundur. Akhirnya maju lagi dah maket-maket. Pura-pura jatuh, sombong. Nah, begitulah. Kejar bola artinya sambut bola terus. Jadi jangan menunggu bola datang. Kalau ini bicara kita bahasa ini kan beda. Kalau itu kan strategi bola. Kalau ini mah kita harus menggapai, menyambut, tugas kita menyambut bola. Jangan menunggu. Biarnya ya belum nyampe. Biar aja. Jangan kejar musuhnya. Musuh bawa bola kejar, bukan kejar bola lagi, tapi musuhnya kejar tempel. Begitu. Kalau kita menanti terus kita bawa bola. Tapi itulah seninya main bola. Saya sama Uboy sampai geli-geli saya cerita tentang bola. Walaupun kalah kami bahagia. Jago kami kalah. Lawan Thailand kalah, tapi kami bahagia karena sambil habis nonton mengulas sambil bercanda. Itu bola, sekalipun kita kalah gitu ya, kita bahagia berdoa sama Uboy. Itulah seninya main bola. Harus ada lawan yang pintar, harus tangguh musuhnya. Kalau musuh lawan kita bodoh, maaf saya ada beberapa gereja, ada kesebelasan gereja main bola, cukup sih. Dia punya pengganti juga. Saya lihat dikit-dikit gol melawan gereja kita. Aduh, kasihanlah, ntar besok-besok dia nggak mau main lagi. Nggak usah bertanding. Ayo kamu 2 ikut sana, yang 2 suruh ikut sini. Jadi campur aja begitu. Karena musuhnya mohon maaf tidak tangguh. Itu juga nggak seru. Bola digiring, cuma diudak-udak yang bawa bola depan, dia di belakang kita terus. Nggak seru. Harus begitu giring bola diganjel ya kan.
harus dihadang-hadangin, harus ada lawan yang bisa nyengkat atau gimana. Itu serunya bola. Coba kalau misalnya Pak Moses ngiring bola, biarin Pak Moses, biarin dia ngiring sendiri, kan nggak seru. Saya mau geli gitu, kaki dia nggak bisa nonton bola. Justru menemukan lawan yang tangguh itu bola jadi seru sebenarnya. Nontonnya juga seru, penontonnya seru. Ayo, mohon maaf, bodoh. Nah, itulah hidup kita ini harus dekat lawan. Ambil kesempatan, ya, cari kesempatan. Apa yang bisa aku lakukan, betapapun sederhana. Berkat Tuhan mengalir. Amin. Tadi malam saya baca dulu ayat ini, ngomong saya nanti jadi baca ayat ini. Kalau dongengku nanti saya dongeng, saya ini agak panjang istilahnya. Kita baca dulu di dalam Mazmur pasal 131 ayat 1. Lalu mohon disambungkan lagi dengan Roma 12 ayat 3. Ini buat saya aja membahas ayat yang sangat menarik. Mazmur 131. Nyanyian ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati. Aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Roma pasal 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepadamu, setiap orang di antara kamu janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Amin. Baik. Ayat ini sering disalahpahami. Orang berpikir kita tidak boleh melakukan perkara yang besar. Padahal sisi lain, hamba Tuhan, mari lakukan perkara-perkara besar, betul ya? Amin. Yang dahsyat dan ajaib, begitu ya. Lakukan yang besar. Buat ada yang bilang think big, ya, berpikir besar, do big, berbuat yang besar, betul? Betul kan? Betul. Tapi ayat ini saya coba telah baik-baik ya. Kata mengejar itu berasal dari kata halah atau berjalan. Aku berjalan ya. Kata mengejar itu sama dengan berjalan. Atau aku tidak berjalan, aku tidak berfokus gitu ya kepada hal-hal yang besar. Kalau di Roma tadi, aku tidak berpikir kepada hal-hal yang terlalu tinggi. Saya coba telah ya. Maksudnya apa ayat ini Tuhan? Memang di awalnya adalah aku tidak tinggi hati. Aku tidak sombong. Tapi aku juga tidak terlalu fokus kepada perkara-perkara yang terlalu ajaib. Aku juga tidak berjalan kepada perkara-perkara yang terlalu ajaib. Tapi yang biasa saja sebenarnya. Nggak ada pekerjaan yang terlalu hebat hidup kita ini. Biasa saja. Tapi dari biasa itu kita jadi bisa. Hal yang biasa kita lakukan kita jadi bisa. Else, Bang Marda, Julio biasa membiasakan belajar keyboard. Bisa. Saya tidak bisa. Karena nggak biasa. Betul ya? Makanya bisa karena biasa. Diawali dari latihan, diawali tidak bisa. Tidak ada begitu lahir brojol, tahu-tahu bisa main keyboard. Gak mungkin. Latihan dulu. Ting teng tong 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 ting 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 begitu ya. Saya juga pernah latihan, bukan gak pernah latihan. Do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do gitu. Tetap gak bisa karena saya tidak terus biasakan. Tapi kalau terus dilatih bisa. Tapi jangan juga semua main keyboard. Kalau semua main keyboard, terus siapa yang jadi WR? Siapa yang bass? Nah, gitu. Tapi pasti bisa, tapi dilakukan dulu. Latihan terus menerus. Bisa. Si Daud kalau kita baca ayat yang lain, dia bisa melawan singa.
Menurut kita luar biasa. Menurut Daud biasa. Aku biasa melawan singa. Kalau ada singa menyerang aku pegang jenggotnya. Bersyukur sini gak ada yang jenggotan. Ada ayatnya, aku pegang jenggotnya. Aku pukul dia. Singanya mati. Saya jamin kalau curi lihat singa, kamu lari terbirit-birit. Karena gak biasa. Tapi si Daud bilang, aku biasa mengembalakan dombaku. Aku lindungi dombaku. Kalau ada serigala datang menyerang aku tidak lari. Nggak biasa lari dia. Biasa hadapi. Kok sampean biasa menghadapi masalah? Sampean tidak perlu lari. Kalau lari pasti boleh, tapi lari dari kenyataan itu jangan. Hadapi kenyataan ini. Udah biasa. Waduh, berat banget Mas Hadi bebannya. Ya, sudah biasa. Wah, terlatih otot ini. Angkat besi. Karena biasa mulai dari 5 kilo, betul nggak? Gula 10 kilo, lama-lama gula buat 20 kilo. Pak Toto udah mulai 2, 4 karena udah kui dia. Angkat, lari, kan jalan aja. Lari. Biasa. Besok kalau sampean mau nyoba lihat bongkar gula, datang ke rumah Pak Toto. Pak Toto bawa kadang-kadang kiri 3. Bingung dia. Jadi 60 kilo. Dia nggak pakai baju. Kuat, betul ini sungguhan. Karena biasa. Menurut kita luar biasa, tapi menurut Pak Toto itu biasa. Betul. Pak Aji naik motor, bawa 15 plastik, satu plastiknya 10 kilo, 150 kilo, kiri kanan gitu ya, di tanjakan Arta Gading, lepas tangan. Biasa. Menurut kita luar biasa. Betul gak? Ini ajaib. Menurut kita, menurut Pak Haji biasa. Maka latihlah hidupmu. Latih ya. Hidup ini latihan. Dan jangan berpikir bahwa kita tidak bisa menjadi besar. Saudara, teman-teman kita yang sudah selesai S1 ini nggak tiba-tiba langsung kuliah. Belajar TK dulu. Lalu sekolah SD kalau dia ya. SD dulu. SMP dulu, terus tiap hari nggak boleh madul-madul. Kalau sering madul nggak naik-naik juga. Harus sekolah terus. Betul nggak? Terus lakukan biasa aja, tiap hari rutin aja pokoknya. Entah bajunya kadang-kadang kancingnya panjang sebelah itu nanti masuk sekolah gitu. Ini panjang, ini pendek gitu kan dulu. Nah begitu nyanyi, begitu dulu. Saya juga begitu dulu. Tapi lama-lama naik sekolah terus. Bukan berarti kita nggak boleh sekolah tinggi-tinggi, bukan. Mikir jangan tinggi-tinggi, bukan. Tapi kalau kita udah biasa terus belajar, sekolah, itu tidak sulit. Walaupun tidak gampang. Tapi karena biasa, bisa. Amin. Amin. Saudara bisa jadi S1, S2, S3, SD, SMP, SMA. Bisa. Tapi bukan, maksudnya strata 1. Anak-anak muda harus kuliah. Amin. Amin. Jangan pikir biaya. Itu yang mikir bapak mama. Betul nggak? Bapak mau biar mikir. Maka saya tekankan di mimbar selalu. Jangan sampai anak nggak sekolah. Kalau bisa kuliah, kuliahkan. Jangan berpikir karena bayar perpuluhan pekerjaan Tuhan sampai anak nggak sekolah. Harus sekolah, karena itu pekerjaan Tuhan juga. Amin. Gereja harus pintar. Amin. Harus pendidikan yang tinggi. Setelah kuliah, bukan soal pendidikan yang tinggi sebenarnya. Karena Tuhan. Tinggi sekolah bisa tidak jadi apa-apa. Nggak bisa bekerja juga. Karena Tuhan tidak menyertai. Tapi kalau carilah Tuhan terlebih dahulu ya. Dahulukan Tuhan. Gimana tuh? Matius 6 ayat 33. Coba kalau itu apa? Ya kencang. Carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Maka sekalian ini ditambahkan kepadamu. Bukan sekolah yang tinggi-tinggi, bukan. Tapi sekolah tinggi-tinggi penting. Lebih penting dari itu. Kalau Tuhan menyertai. Kalau Tuhan memberkati, jadi. Kun fayakun, jadi. Betul kan? Tapi setelah lulus, anak-anak muda yang udah lulus nih, ya kalau memang sudah memang panggilannya adalah mantap menjadi supplier gula merah,
Iya, it's okay. Tapi kalau sampai mau mencoba melamar perusahaan-perusahaan, saya kasih tahu, jangan melamar perusahaan yang biasa-biasa aja. Kalau ini mah, yang menurut sampean bagus, masukkan lamaranmu. Amin. Amin gak sih? Amin. Oh amin aja, melakukan amin yang sederhana, tapi amin itu jati. Amin. Artinya yes. Masukin lamaran. Saya ini terlalu yakin dengan Tuhan. Amin. Dan gak pakai tapi. Anak saya suruh kalau mau ngajukan perguruan tinggi, jangan yang gak cari orang. Jangan berpikir nyari yang di Jember, yang di perjurusannya jurusan jahit gitu, yang gak ada yang nyari, ntar biar keterima. Gak usah. UI, Brawijaya, ya UNJ juga, nggak ngerti maksudnya UNJ juga gitu, dan sebagainya. Nggak apa-apa, karena keberuntungan itu Tuhan. Ya. Amin. Orang bodoh kalah sama orang pintar. Orang pintar kalah sama orang yang beruntung. Dan beruntung itu adalah tugasnya Tuhan, ngasih keberuntungan. Amin. Lamar di perguruan tinggi yang bagus. Perguruan tinggi negeri, lamar aja. Soal terima nggak terima, Tuhan punya urusan. Amin. Amin. Oh, siapa aja doang yang mau perguruan tinggi negeri? Ya udah semua ini, masa masih yang anak muda, amin loh. Bener ini sudah tahun ini harus semangat. Kuliah, pelamar pekerjaan, mau PNS, lamar PNS. Ajukan. Tahun ini ada bukaan lowongan, misalnya nih, Depdagri, masukin. Gagal lagi, nggak apa-apa. Oh besok ada mencari apa, masukin lagi gitu. Karena saya ada beberapa teman saya udah bilang dari anak muda, 5 kali masuk, yang kelima baru diterima. 5 tahun dia masuk lagi gagal, lamar lagi, jangan menyerah. Sederhana kan, cuma kirim lamaran doang, majukan lagi, tes lagi, jangan putus asa. Amin. Melimpah dengan syukur. Amin. Dibangun terus, harus dibangun terus, tetap dibangun hidup ini. Jangan berhenti membangun, tetap di-upgrade terus. Lamar Astra, apalagi BUMN, Telkom, masukin aja lamaran. Pertamina, masukin saja. Diterima gak terima urusan Tuhan ya. Amin. Ayo, saya berkata sungguh-sungguh gak sedang, kalau ini gak lagi bercanda ya. Waduh, maaf, gak lagi bercanda, sungguh-sungguh anak muda. Kesempatan untuk masuk PNS sampai 30 tahun, lamar saja. Kuliah lagi. Jangan takut, karena kita harus dibangun terus. Tetap membangun ya. Tetap dibangun. Tadi berakar. Supaya teguh. Tetap belajar dengan kebiasaan tadi. Supaya tetap membangun. Terus hidupmu dibangun. Sekolah jangan berhenti. Sekolah terus. Anak-anak yang masih SD, SMP, selesaikan. Yang belum kuliah, kapanpun gak ada kata terlambat. Kuliah saja. Nanti begitu ada kesempatan, kita mencukupi persyaratan, masuk kriteria minimal S1. Jurusan apa nggak soal, karena yang dicari bukan soal jurusan, tapi sudah S1 begitu. Saya ini kan STH, sekolah tanpa harapan. Sarjana ya. Makanya STH itu bingung mau kerja apa lulus STH. Maka begitu semester 5 rasanya udah awang-awangan, udah malah ogah-ogahan saya. Mau jadi apa? Entah saya khotbah kagak bisa. Kadang-kadang khotbah PK-nya buat ongkos gak cukup. Sungguh. Mau jadi apa sih? Berbekal sarjana teologi saya ngelamar jadi salesman. Diterima. Karena bisa jadi salesman aja, gak apa-apa. Di salah satu perusahaan namanya Indomaret Adi Prima, saya jadi sales. Gak apa-apa. Yang paling penting STH jangan nganggur. Walaupun sekolahnya teologi, boleh jadi salesman, boleh jadi kolektor. Apa itu ya? Kolektor tukang lagi. Tapi jangan galak-galak. Karena kan STH, sarjana teologi galak akhirnya. Ya harus dengan baik. Kerja, jangan sampai gak kerja. Tahun ini semua harus bekerja. Amin. Biasakan dengan bekerja. Amin. Amin. Begitu saya lulus dari salesman, saya bisa dagang. Saya buka usaha. Dagang, jatuh. Bangun lagi.
jatuh, bangun lagi. Jatuhan. Ya, tapi jatuh bangun, jangan jatuh nggak bangun. Bahaya. Jatuh bangun lagi. Amin. Jangan takut gagal, coba terus, lakukan terus. Biasa, tangguh. Nah itu, tetap membangun, akhirnya melimpah dengan syukur. Orang-orang berhasil itu tidak serta-merta tiba-tiba jadi presiden. Berproses. Proses dijalani dengan kebiasaan. Biasakan hidupmu. Jangan berhenti di tempat. Udah puas begitu saja. Bukan berarti nggak bersyukur ya. Puas dengan keadaan itu boleh, tapi boleh ditingkatkan. Lebih lagi. Saya selalu memotivasi ke anak-anak muda. Ayo, laku berapa hari ini? Dikit om, 10. Ayo punya semangat. Cari pelanggan baru lagi. Setiap hari tambahkan 2 pelanggan, kunjungi saja. Saya selalu begitu. Ini yang pedagang, karena saya pedagang, saya rumusnya begitu. Terus tambahkan pelanggan. Bikin moto, kalau belum habis 30, belum pulang. Kan gitu saya. Jangan pulang. Belum padam. Kalau belum padam, pantang pulang sebelum padam. Itu pemadam kebakaran. Merdeka atau mati. Kalau nggak merdeka, mending mati. Kan gitu. Ini semangat. Jangan ada berdua udah. Saya lihat udah di rumah dia. Aldo, berapa dong? Nggak ada om, cuma 2. Di rumah aja dong. Iya om. Misalnya nih, jangan gitulah. Biarpun dapat 2 tapi nggak di rumah, di pasar. Di pasar, jadi kelihatan lagi berjuang. Di pasar jangan ngopi sambil ngutut doang bro. Order, haleluya. Ini kebiasa. Kue juga gitu, ya kan? Lapar. Habis ya? Masih banyak. Ngapain pulang masih banyak? Pergi lagi. Pergi aja terminal. Tawarin ya. Lemper. Atau ingat teman. Tapi saya kasih tahu juga, dagangnya orang Kristen nggak boleh. Kasihan bu, jual nggak usah. Jangan minta belas kasihan orang, jangan. Bu kasihan bu, hari ini belum laku, nggak usah. Tuhan nggak suka orang begitu. Amin. Mental kita bukan mental minta dibelas kasihani, nggak. Semangat. Yakin bahwa lemper kita enak. Lemper, enak bu, lemper. Nah gitu. Amin. Nggak laku bang sini, habis. Itu dia ditunggu-tunggu. Tapi saya kalau jadi manajernya begitu. Kalau risol lemper nggak habis, jangan pulang ya. Minimal sisa paling banyak 5 lah. Onde-onde. Harus semangat Bapak Ibu. Tahun ini hanya itulah yang kita lakukan. Biasa sih yang kita lakukan, tapi semangat. Terus kue lapek mama habis terus. Waduh. Kita punya tokoh-tokoh yang luar biasa. Saya berkhotbah ini kenyataan. Saya punya opung di sini. Saya kalau pas pagi ke sini saya berkunjung. Pakai topi lebar begitu dia. Dia diam sambil berdoa, saya tahu. Dia tidak bilang kasihani pak, saya udah tua, jualannya belum. Enggak ada. Kasihan kok masih ada kok. Enggak. Didiamkan saja. Dan Tuhan bikin laku, amin. Amin. Kalau nggak laku, dihabisin sama yang belakang. Maka semakin dia walaupun lari, tapi tiap kue yang nggak habis dia makan, bagaimana bisa turus kan? Nggak bisa. Nah itulah saudaraku, nggak ada kata menyerah. Ayo berkarya, dibiasakan, bisa karena biasa. Maka tadi dikatakan tetap melimpah dengan syukur. Amin. Kalau nggak ada keberhasilan mau bersyukur gimana? Benar sih bersyukur dalam segala sesuatu, dalam segala hal. Tapi memang mengatakan berlimpah dengan syukur. Buah-buah itulah buat kita bersyukur. Orang, mohon maaf lah, saya bukan berarti saya mengatakan orang lagi terpuruk lalu nggak bersyukur. Sebenarnya bingung saya untuk mengatakan udah misalnya nih ya, kerjaan nggak ada, listrik dipademin, nggak bisa beli pulsa, anak putus sekolah, motor ditarik, bersyukur ya. Nggak begitu bersyukur, itu namanya syukur. Bener, syukur.
Kalau nggak bisa kredit motor, kasih motor ya. Nggak usah kredit. Biarkanlah motor yang murah-murah. Di luar ada motor yang Bang Doli. Motornya udah pokoknya ditaruh luar. Karena yang motor yang Bang Doli takut hilang, ada maling. Motor Bang Doli nggak bakal ada yang ambil. Tapi nggak usah kredit. Motor begitu aja paling ya gopek beli atau sejuta. Tapi nggak utang. Tapi tetap motor. Muatannya bisa anaknya 2 sama istri. Kadang-kadang tambah buta lagi kiri kanan, betul ya? Tidak usah sok gaya-gaya kredit anak muda ya. Kenal pot racing kredit. Jangan biasakan, nanti repot. Sesuaikan, makanya tadi dikatakan sesuai dengan keadaan kita lah. Jangan gaya-gayaan, racing copot mulu. Jangan, ya. Ayo mendarat aja hidup inilah, biasa saja. Kerja tapi. Kalau saudara belum punya pekerjaan, hubungi Pak Hermawan. Dilatih jualan kue. Hubungi Pak Toto, Pak Haji, saya, semua. Kalau mau jualan kerupuk, ada juragannya di sini. Saya nggak sebut. Nama depannya P. Ya. Jual kerupuk. Kok siapa? Pak Purba. Haleluya, tepuk tangan. Beliau orang yang gigih luar biasa. Saya selalu berdua sama istri saya. Beliau orang yang tangguh. Amin. Anak-anaknya semua berbakat. Dibesarkan dengan tidak meminta-minta. Amin. Amin. Tapi gigi. Ibunya sambil tangannya bengkok, kena jatuh ya. Bukan bengkok karena dari lahir, bukan. Sempat jatuh, tetap jualan kerupuk. Luar biasa ibuku. Ini contoh-contoh Pulau Gebang, nggak ada duanya. Amin. Gereja lain boleh terpuruk. Gereja kita ini hidup terus, amin. Amin. Gereja kita bisa membangun. Loh, di tengah krisis siapa? Jemaat yang biasa bekerja, amin. Biasa berbagi, biasa tabur, amin. Amin. Di tengah begini anak-anak bisa KKR, anak muda bisa retret, pandemi retret, bisa berbagi, gereja kecil bisa berbagi, karena jemaatnya biasa bekerja dan menghasilkan, amin. Saya nggak panjangkan. Melimpahlah dengan syukur, tetap berakar, tetap teguh dan tangguh, tetap dibangun dan membangun diri dan melimpah dengan syukur. Amin. Amin. Saya undang bangkit berdiri. Kita berdoa. Hambamu sambil bercanda, Ria, menyampaikan kebenaran-Mu bahwa hal-hal yang biasa kami lakukan, ternyata kami punya tangan Allah yang luar biasa menyertai. Sehingga berbagai keberuntungan menyertai hamba-hamba-Mu. Sepanjang tahun ini, sepanjang hari-hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, kami sungguh akan diberkati oleh Tuhan. Apa yang dikerjakan tangan kami, asal saja kami biasa bekerja, biasa bergerak, berkarya, biasa menabur, biasa mencoba berkreasi, diberkati. Kami tidak bermimpi mempunyai 10 cabang dan seterusnya. Tapi biarlah kami tekun dengan yang ada pada kami. Amin ya Allah. Seperti firman mengatakan, ada apa di tanganmu? Cuma tongkat. Maka Tuhan memberkati tongkatnya Musa. Hari ini Tuhan bertanya, ada apa di tangan kami? Hanya bisa berdoa dan bertekuk lutut dan sambil menawarkan barang-barang dan dagangan kami. Dagangan kami diberkati dalam nama Yesus. Kami yang bekerja diberkati. Sebagai karyawan bekerja sungguh-sungguh. Rezeki dari Tuhan akan turun berlimpah. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Mengucap syukur dan berlimpah-limpah bagi kemuliaan hormat nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan.